Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan lagi, saya Ali Kurniawan dari FIK Jurusan Oceanografi Angkatan 2022 dari kelompok Kualitas Universitas Anda. Baik, kali ini saya akan memberikan review dan hasil kesimpulan wawancara saya bersama Mas Zuldiansyah. Beliau merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baik, adapun tema dari wawancara bersama beliau adalah mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas manajemen aksi. Baik, langsung saja. Dalam pelaksanaan manajemen aksi haruslah sistematis sesuai dengan standar operasional prosedur agar manajemen aksi dapat terukur, efektif, dan kondusif. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi pergerakan dan efektivitas manajemen aksi yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan adanya goal setting. Apa itu goal setting? Goal setting merupakan salah satu parameter yang jelas dan elemen utama dalam manajemen aksi. Goal setting memiliki spesifikasi, ukuran, relevan, dan keterbatasan waktu. Di mana ini membantu mengarahkan langkah-langkah tindakan yang akan diambil ke depannya. Melalui konsolidasi, tujuan tersebut diartikulasikan dan dijabarkan dalam rencana aksi yang terperinci. Goal setting membantu arah pergerakan agar lebih terukur, yang mencakup ekspektasi yang diinginkan, namun tetap sesuai dengan realitas yang dapat dicapai. Yang kedua, konsolidasi akbar. Konsolidasi akbar merupakan salah satu pertemuan atau forum di mana elemen-elemen penting dari gerakan atau aksi dikumpulkan dalam satu forum. Dalam konteks ini, ditetapkan suatunya topoksi atau tugas dan tanggung jawab divisi. Di antaranya koordinator lapangan, yang mana koordinator lapangan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan aktivitas di lapangan, dan konsolidasi ini juga berperan sebagai bentuk penentu dan limitasi arah gerak dalam pelaksanaan nanti saat pergerakan di lapangan tentunya. Yang selanjutnya merupakan simulasi dan simulasi turun ke jalan. Simulasi ini dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi tugas di lapangan. Dalam konsolidasi akbar dilakukan plotting tugas bagi setiap koordinator lapangan untuk turun ke jalan, yang dilakukan oleh beberapa koordinator lainnya, yang merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari tindakan yang telah direncanakan sebelumnya di konsolidasi, termasuk pengorganisasian protes atau demonstrasi di lapangan. Selanjutnya adalah dengan adanya manajemen risiko. Manajemen risiko mempengaruhi dalam aspek segi aksi ataupun gerakan. Risiko ini dapat muncul seperti bentrokan ataupun kerusuhan yang akan terjadi. Manajemen risiko penting untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat mengurangi dampak risiko dan mencari jalan keluar dari situasi yang mungkin terjadi. Hal ini dapat mencakup koordinasi dengan aparat keamanan, strategi non-kekerasan, ataupun protokol keselamatan bagi peserta aksi di lapangan itu sendiri. Ini juga merupakan bentuk langkah mitigasi preventif dalam pelaksanaan agar hal-hal yang tidak diinginkan saat aksi dapat dihindari dengan baik. Yang selanjutnya adalah manajemen aksi haruslah sistematis. Penting untuk menjalankan manajemen aksi secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah yang terorganisir dan berurutan. Hal ini meliputi yang sudah saya sebutkan tadi adalah mengenai perincian yang terperinci, pengorganisasian efektif, pelaksanaan yang terarah, dan evaluasi yang konstruktif untuk pembelajaran di masa mendatang. Selain itu, terdapat aspek lain juga yang mempengaruhi pergerakan dan manajemen aksi itu sendiri, yaitu kesadaran dan empati terhadap isu yang sedang merebak di masyarakat ataupun yang sedang diperjuangkan. Ketika masyarakat ataupun mahasiswa mayoritas yang berasal dari high class tidak terpapar ataupun tidak terpengaruh dari kebijakan-kebijakan yang meresahkan rakyat ke bawah, artinya masyarakat yang memiliki mid level ke bawah itu, empati dari mahasiswa betul-betul diuji. Misalnya mengadakan rapat untuk mendengarkan aspirasi dan melibatkan kelompok terdampak. Artinya mahasiswa high class ini sangat-sangat haruslah memiliki rasa empati agar masa aksi dapat secara signifikan meningkat. Artinya kesadaran dari mahasiswa atau masyarakat yang tidak terdampak haruslah secara inklusif
dan secara signifikan dapat memberikan kontribusinya meskipun tidak terdampak langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan mereka. Artinya, secara holistik, mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya juga merupakan salah satu bentuk kesadaran kita akan pentingnya manajemen aksi meskipun kita tidak terdampak langsung terhadap resiko itu sendiri. Baik, itu merupakan review singkat saya mengenai pengaruh apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas manajemen aksi dalam pelaksanaannya. Di mana pelaksanaan ini mencakup berbagai resiko-resiko yang dapat terjadi. Dan hal itulah yang dapat mempengaruhi ataupun memberikan dampak yang cukup besar dari pelaksanaan manajemen aksi itu sendiri. Baik, itulah merupakan review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya Aldi Kurniawan, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.